pemirsa Berita Satu, apa kabar? Waktunya She Magazine, Sharing and Empowering, persembahan dari VOA di Amerika Serikat bareng saya yang masih kerja dari rumah di pojokan rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Kita semua masih stay at home, kerja dari rumah, dan melakukan semua protokol kesehatan COVID-19, termasuk kegiatan sehari-hari. Sebentar lagi belanjaan saya datang nih, Vin. Oh, kamu kalau belanja itu nggak pernah ke supermarket sekarang? Gabungan sih sebenarnya, tapi kalau bisa dibilang 70% saya lebih banyak belanja online. Maksudnya belanja kebutuhan sehari-hari ya, kayak misalnya ke supermarket, segala macam, sayur mayur, dan itu sudah gampang banget di sini online, tinggal di drop di depan apartemen saya. Tapi kadang-kadang iseng masih suka cari sesuatu, ya 30% kadang-kadang masih keluar gitu. Oh gitu. Nah, beda dengan Ian, kalau saya masih ke supermarket pemirsa. Seminggu sekali, tapi sekalinya ke supermarket itu langsung belanja gitu semua. Jadi selama seminggu udah aman, dan tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan, masker, cuci tangan, jaga jarak, segala macam. Gitu deh. Ya, yang penting apapun yang dilakukan ini tentu saja tetap menjaga keselamatan dan keamanan ya. Oke, pemirsa, She Magazine menghadirkan banyak kisah hari ini, tapi kita awali dulu dengan prestasi perempuan di mancanegara. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk pertama kalinya memilih perempuan dan orang Afrika sebagai pemimpin organisasi tersebut. Ekonom Nigeria, Gozi Okonjo-Iweala, yang berusia 66 tahun, ditunjuk sebagai Dirjen WTO yang baru. Remaja perempuan berusia 14 tahun di Australia sudah memiliki bisnis sendiri. Thea DeVoe mendirikan brand T&Bell pada usia 11 tahun. Produknya dari fashion hingga aksesoris rumah terinspirasi warisan leluhurnya dari suku asli. Aktris Mesir Hagar Gamal menjadi orang tuli pertama yang belajar di Institut Seni Teater Mesir. Gamal yang sudah berakting sejak kecil dan menjadi penyiar TV dalam serial yang didedikasikan bagi warga yang menggunakan bahasa isyarat. She Magazine, Sharing and Empowering. Dan pemirsa, kita tahu pandemi virus corona ini berdampak ya pada semua lini kehidupan, termasuk bisnis-bisnis yang dikelola oleh para diaspora Indonesia. Salah satunya adalah bisnis fotografi. Nah, dua diaspora perempuan Indonesia ini, dua-duanya adalah fotografer profesional, dan mereka dari dua negara bagian berbeda. Mereka kayaknya mengalami betul dampak dari COVID-19 ini. Bahkan salah satunya sempat tertular dari COVID-19. Penurunannya mungkin sekitar 90%. Inilah yang dialami Yoshiko Santoso, fotografer pernikahan di Atlanta, Georgia. Aturan pembatasan berkumpul maksimal 10 orang di awal pandemi memang harus membuat bisnis fotografinya terpukul. Namun ketika aturan tinggal di rumah diperlonggar, Yoshiko mulai menangani kembali pemotretan pernikahan dari kliennya yang sempat tertunda. Ia pun berusaha memproteksi diri selama melakukan pemotretan. Sayangnya, ini tak dilakukan para tamu yang biasanya berjumlah 100 orang lebih. Dan ya bener aja gitu loh, pas sampai di wedding itu, tamu-tamunya itu nggak ada yang pakai masker. Paling cuma 1-2 orang pakai masker, jadi itu amat sangat mengagetkan buat aku, dan mereka tidak ada social distancing sama sekali. Suatu saat setelah menangani 4 pemotretan berturut-turut dalam satu akhir pekan, seminggu kemudian Yoshiko merasakan gejala COVID seperti batuk-batuk. Setelah melakukan tes, ternyata hasilnya positif. Walau tak sampai dirawat, namun tanpa disadari, Yoshiko menularkan virus ini ke ibunya, yang kemudian harus menjalani perawatan di rumah sakit. Tapi sekarang puji Tuhan dia sudah sembuh, maksudnya dia sudah keluar dari rumah sakit, tapi masih dalam pemulihan. Karena dia kena pneumonia di 2 paru-parunya dia. Kini Yoshiko menerapkan protokol kesehatan lebih ketat, terutama setelah selesai melakukan pekerjaannya, yaitu mengurangi kontak langsung dengan ibunya selama 14 hari. Pengalaman berbeda dialami Mariati Paham, fotografer keluarga di San Francisco Bay Area, California. Jadi tahun ini meskipun dalam masa pandemi, alhamdulillah saya masih bisa menjalankan beberapa family photoshoot untuk mereka. Mariati kebanyakan hanya melayani klien rutin dan pengambilan foto pun dilakukan di luar ruang, sehingga mudah baginya untuk menjaga jarak dan protokol kesehatan lainnya. Sebenarnya
kekhawatiran itu datang dari dua belah pihak ya. Concern nggak cuma dari pihak klien, tapi juga dari pihak saya sendiri, karena saya memiliki keluarga juga. Secara fisik, pekerjaan ini menjadi lebih berat karena harus memakai lensa panjang untuk menjaga jarak dan memakai masker. Sehingga Mariyati pun harus selalu menjaga kesehatan agar tetap prima dan membatasi hanya menangani satu klien setiap akhir pekan. Pada masa pandemi ini saya meliput beberapa ulang tahun anak-anak yang dilakukan secara drive-thru, dan ada beberapa spot untuk para tamu yang datang di dalam mobil, dan mereka hanya bisa memberikan ucapan dan kado dari dalam mobil ya. Ada spot tertentu yang sudah kita tentukan. Di situ saya akan bisa mengabadikan foto mereka, tetap masih di dalam mobil. Walau bisnis masih dapat berjalan, baik Yoshiko dan Mariyati berharap kondisi akan membaik di tahun 2021. Aku sih nggak takut karena wedding ini tuh never ending gitu loh. Pasti ada terus. Karena kita itu bisa menghasilkan suatu karya seni dengan bertemu muka secara langsung dengan model kita atau dengan klien kita. Kita tidak bisa melakukannya melalui online ya. Karena bagaimanapun chemistry yang ada pada saat kita memotret itu masih harus diciptakan dengan bertemu muka langsung. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Syukurlah ibundanya sudah pulih ya, dan pemirsa, semoga kita semua juga bisa memetik pelajaran dan hikmah dari peristiwa tersebut. Betul, dan tetap mempraktekkan yang namanya pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak untuk kesehatan bersama. Jangan kemana-mana, She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. Welcome back pemirsa to the She Magazine, sharing dan empowering. Nah, untuk semua yang masih menjalankan yang namanya kerja dari rumah atau work from home, kayaknya ada beberapa dilema nih. Mereka mulai mengalami yang namanya kegiatan fisik ataupun juga kesehatan fisik bisa mulai terganggu. Ada yang bilang namanya COVID weight nambah, ataupun juga kesehatan mental mereka juga agak-agak terganggu. Karena kita nggak ada aktivitas sosial juga ya, Vin ya? Kamu nyinggung aku ya, COVID weight ya. Kok tahu sih? Gak nyebut nama sama sekali. Oh iya. Ya tapi ini memang dialami banyak orang ya. Termasuk ya itu tadi, naik berat badan, baju nggak muat, terus pengen kumpul-kumpul tapi nggak bisa. Akhirnya banyak orang beralih ke olahraga di new normal. Termasuk yang dialami oleh 3 perempuan diaspora Indonesia yang ada di Amerika. Gimana cara mereka? Kita lihat. COVID weight. Banyak orang tambah berat badannya gara-gara stay home. Aturan tinggal di rumah selama masa pandemi memang berdampak pada kesehatan fisik, apalagi saat kegiatan luar ruang juga dibatasi. Inilah yang membuat Jenny Iskandar, diaspora Indonesia di Rancho Cordova, California, memutuskan untuk memiliki sepeda statis Peloton. Ini pengganti yang sungguh baik ya untuk saat pandemi, karena kerja di rumah itu tanpa sadar waktunya lebih panjang. Untuk saya penting sekali outlet olahraga ini dan cobain something new. Bagi pelari maraton ini, selain menjadi cross-training, bersepeda statis menjadi semacam penyegaran mental, sekaligus motivasi untuk terus berolahraga walaupun tidak ada race. Nah, yang nolongnya itu ternyata karena teman-temannya semuanya sekarang udah ada yang punya Peloton juga, nolong banget sih sekarang, jadi tetap tiap hari karena ada temen yang udah kita udah janji bareng-bareng ngerjain challenge ini. Ake Pangestuti Wang yang tinggal di San Ramon mulai memakai Peloton sejak kebakaran hutan di California mengganas, membuat kualitas udara memburuk. Ia semakin giat bersepeda statis setelah menemukan komunitas daring, terutama sesama diaspora Indonesia. Rasa kebersamaan inilah yang ditawarkan kelas olahraga online seperti yang dilakukan Rini Marwini, instruktur yoga, kebugaran, dan meditasi di Falls Church, Virginia. Selama masa pandemi, Rini mengaku semakin sibuk mengajar walaupun secara online. Jadi kalau untuk kelas online ini challenge-nya adalah semakin banyak dan semakin detail cues yang harus saya berikan. Kelas yoga yang diajarnya biasanya memiliki peserta hingga 20 orang.
Tambah Rini yang mulai menjadi instruktur sejak 2014, yoga dan meditasi juga menjadi cara untuk menyalurkan stres dan menjaga kesehatan mental karena kenormalan baru selama pandemi. Kunci pertama yang harus kita lakukan adalah be gentle to ourselves. Dan menerima bahwa emang ini bukan keadaan normal. Dan know that it is okay to not be okay. Rasakan aja, rasakan. Dan jangan di-suppress, jangan di-deny. Tapi let's sit with it. Sit with it and you can do your own exercise. Waktu kita melakukan exercise itu, kita bisa access that feelings. And we can use that exercise to channel the feelings out, channel the frustration out. Dan kuncinya dalam melakukan semua exercise itu adalah selalu connect ke diri sendiri dan know that it's all gonna be okay. Tampaknya tren bersepeda statis dan olahraga daring akan terus berlanjut bahkan setelah pandemi selesai, karena kenyamanan, fleksibilitas waktu, dan biaya relatif lebih murah yang ditawarkan. Nah, jadi kayak tren gym ini juga kayaknya kemungkinan kayak retail gitu juga gitu. Mulai banyak yang bisa online gitu karena nggak harus pergi keluar rumah, karena convenient, mudah, dan udah ada community. Jadi kemungkinan bakal stick gitu habitnya, bakal jadi new habit. Dari Falls Church, Virginia, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Olahraga juga dikabarkan bisa meringankan stres loh pemirsa. Karena kan sumber stres bisa macam-macam ya, bisa dari pekerjaan, dari rumah tangga, urusan buat ibu-ibu, urusan cucian yang nggak kelar-kelar, ya kan? Apalagi di tengah pandemi ini nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ketemu orang, rasanya kadang-kadang pengen banting-banting gitu. Ini kayaknya udah kedengeran stres deh kayaknya. Kamu kalau tertarik sebenarnya bisa ikutan nih sebuah sistem ataupun juga usaha yang dikenal dengan nama Rage Room. Ini kayak Rage Room kayak pelampiasan sesaat untuk mengatasi stres atau rasa frustrasi. Rage itu mungkin pelepasan amarah ataupun juga frustasi. Nah, gimana caranya untuk melakukan hal itu? Dan kayaknya ini menarik sekali untuk dilihat. Kita lihat yuk pemirsa. Penat dan stres akibat pandemi dan PSBB, Anda bisa melakukan meditasi, olahraga, atau lampiaskan kemarahan dengan memecah-mecah barang. Alternatif terakhir ini ditawarkan oleh Rage Room atau ruang luapan amarah, termasuk yang disediakan Smash RX di Westlake County, negara bagian California, di pinggiran Los Angeles. This is California's first and only Rage Room to incorporate a therapeutic aspect. Berbeda dengan tempat usaha lain yang sering diberi tanda memecah berarti membeli, di sini orang memang membayar justru untuk memecah, merusak, dan menghancurkan. So when they go in, a lot of people really find that they're really overwhelmed by I can really break things. And, there's no consequences for that. Having the destruction room here is also a very healthy outlet. I do not encourage it as something that we do on a regular basis, but I do find that when people come in, being able to break plates, being able to write out whatever's on their mind and letting it go, being able to just take out their frustration and their anger. Smash RX telah dibuka sejak 2019, tapi baru laku keras tahun berikutnya. Not only just COVID, but it's COVID related, but it's also stress related to job. I think our political environment has not helped at all. And so I think that people are coming in and they have a mountain of different stressors and different things that they're dealing with. And I think COVID probably just sort of was the nail in the coffin for a lot of us. Setelah pukul-pukul barang hingga puas, pelanggan pun merasa beban pikiran mereka lebih ringan. This feels nice and I just want to break something, and for me also as a mom, it feels nice to do something like this with my son because we both have our own way of expressing our feelings, but I think we both have been feeling a lot of very similar things recently, and so this felt kind of cool for me to do it with him. So yeah, no, listen, it feels great to be able to release. I mean, obviously, these are times none of us have ever seen before in our lives. We're thankful to be able to come to a place like this and be able to break some stuff and release some tension without going to jail.
Kalangan psikolog dalam mencermati fenomena rage room ini menilai daripada disimpan, amarah memang lebih baik disalurkan. Tapi catatan di sejumlah usaha ruang pelampiasan amarah juga menyarankan agar memecah-mecah barang sebaiknya dilakukan sambil juga konsultasi untuk mencari akar masalah kesehatan mental. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Semakin populer kayaknya ini yang namanya rage room ini. Dibutuhkan kayaknya untuk pelampiasan. Dan menarik sekali ya, pengusahanya juga adalah seorang perempuan itu. Aduh, itu kayaknya modalnya gede juga ya, soalnya barangnya hancur semua. Oke pemirsa, She Magazine masih akan balik lagi setelah yang satu ini. Halo pemirsa, VOA She Magazine, sharing and empowering. Nah sekarang kita akan sharing nih tentang bisnis-bisnis di Amerika Serikat, khususnya yang usaha kecil ya. Yang sayangnya banyak yang terpaksa gulung tikar akibat pandemi virus corona dan juga pembatasan sosial. Nah, tapi di tengah pandemi ini ada aja loh yang namanya resilient. Malah dia mendapat ide untuk membuka usaha atau memulai usaha. Dan gimana juga ada sebuah usaha mengatasi dari situasi COVID-19 ini, kita lihat bersama. Sebelum pandemi virus corona, imigran Bosnia yang pindah ke Amerika Serikat pada tahun 2003 ini bekerja di sebuah jaringan salon ternama di wilayah Washington DC. Pandemi memaksa perusahaan ini menutup hampir 50% salon mereka dan Adina kehilangan pekerjaan. Meski ada risiko ekonomi, Adina memberanikan diri untuk membuka salon rambut sendiri pada bulan Juli. Adina menghadapi masalah kekurangan produk rambut dan juga masalah lainnya yang dihadapi banyak pemilik bisnis. Kad radiš za veliki salon, ne plaćaš ništa, ali oni ti uzmu 50% tvog zarađene plate. A kad imaš sam svoju stolcu, to je malo drugačije i sad je veoma popularno dok je korona. Sementara imigran Bosnia Larisa Spertovic mengenang hari-hari sulit ketika ia memulai bisnis klinik gigi setelah krisis keuangan global tahun 2008. Larisa menyelesaikan sekolah kedokteran gigi dan bekerja di klinik gigi, tapi kemudian memutuskan membuka klinik sendiri pada tahun 2010. To je bilo jedno možda gledajući unazad jedno od najtežih vremena da se počne vlastiti biznis. Ali eto, imali smo strpljenja, polako, radom i trudom, uspjeli. Bulan Maret, Larisa harus menutup kliniknya karena pandemi COVID, tapi kemudian bisa membuka kembali klinik pada bulan Juni sesuai protokol kesehatan yang berlaku. U biti cijeli dan nosimo 2 maske i preko toga svega još i vizir. Tako da i onda još obučemo nepropusni mantil, tako koji je sintetika i nije baš prijatno imati to na sebi cijeli dan. Menurut Adina, ia juga melakukan yang terbaik untuk memastikan para pelanggannya aman. Ja samo uzmem 5 ili manje ljudi na dan. Radim od 11 ujutru do 8 navečer, jer dosta vremena između ljudi stavljam slobodno da kad očistim, kad sve dezinfekciram. Menurut kedua perempuan ini, mereka telah berhasil bertahan di masa pandemi virus corona. Namun juga berharap akan bisa terus melanjutkan bisnis mereka saat pandemi sudah usai nanti. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Wah, salut banget sama kedua perempuan pebisnis tadi ya, yang tetap berani untuk membuka bisnis baru di tengah pandemi virus corona. Dan I think ini juga waktunya untuk para perempuan untuk saling dukung nih, women supporting women. Dan ini bisa dilakukan segala bidang, termasuk dalam bidang kuliner. Iya, saya dengar nih di Los Angeles ada sebuah organisasi yang namanya Regarding Her. Nah, organisasi ini mendukung atau komunitas dari para industri kuliner, yaitu dari chef ataupun juga dari pengusaha kuliner, dan mereka saling support satu sama lain. Sejak umur 18 tahun, Britney telah berkecimpung dalam bisnis restoran. Mulai dari menjadi pramusaji, manajer kafe, hingga mengubah stand Gary Yatagosnya menjadi restoran mewah di Los Angeles.
Berdasarkan pengalamannya, koneksi antar sesama perempuan pengusaha restoran sangat membantu. Not having an ally to kind of get advice from was difficult in the beginning, but that every year there are more women in our industry, more chefs, more operators, and it makes it so much easier. Setelah pandemi menghantam dan restorannya terimbas, Brittany bersama beberapa perempuan dalam industri restoran mengorganisir festival makanan bernama Regarding Her. Selama 10 hari, lebih dari 100 perempuan pengusaha restoran di Los Angeles dan sekitarnya saling berpromosi. Mereka bahkan menawarkan hidangan dari restoran-restoran yang dianggap sesaudara ini. We're all going through a lot, women in particular, especially if you're a mom. I mean, those are a lot of big choices that people have to make. If there's a lack of childcare, for example, and moms are having to stay home and mother their children, school their children, and on top of that, try to run their businesses. Regarding Her akan menggalang dana agar bisa memberikan bantuan kepada perempuan pengusaha restoran di Los Angeles, berupa bantuan dana tanpa syarat. There is a moment now with the pandemic where you have to look for your strengths. In her gathering all these women, that there was some vital energy that we all needed to feed off of because we were all having such a tough time. So, and there's this female, it's like female camaraderie. Camaraderie that is, where you realize that you're all in the same boat together. Anggota Regarding Her juga saling membimbing dan menawarkan mentoring agar bisnis tetap berjalan. Dari Los Angeles, California, VOA. Gerakan tadi ada di Los Angeles, California, tapi saya yakin kita juga bisa melakukan hal yang sama di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Kalaupun kita nggak punya bisnis, kita bisa memberikan support sebagai konsumen, ya kan? Mari kita cari mana nih restoran mana atau tempat mana yang chefnya perempuan dan kita dukung bisnis mereka. Wah, benar sekali. Kalau misalnya dari segi statistik ya, industri kuliner yang besar-besar di Amerika, restoran besar segala macam, itu chefnya kebanyakan memang adalah laki-laki. Kenapa? Karena katanya ini adalah pekerjaan yang berat. Tapi benar juga sih, kalau misalnya ada perempuan yang bisa untuk mendobrak dan juga menguasai industri kuliner seperti ini, wah itu acungkan jempol dan juga patut kita saling dukung. Gimana pemirsa, She Magazine, sharing dan empowering mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Saatnya kita buat untuk pamit kali ini. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muqtadi yang juga masih bekerja dari rumah untuk menjaga kesehatan bersama. Saya pamit dari negara bagian Maryland. Kita akan jumpa lagi dalam She Magazine Sharing and Empowering berikutnya hanya di Berita 1. Sampai jumpa.